Kemudian terkait tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang Haryadi tadi, saya juga sering menyampaikan hal itu yang terkait dengan illegal mining. Illegal mining ini juga sederhana juga Pak persoalannya. Ini soal nyali aja Pak, soal nyali aja. Tapi saya yakin memang cocok nih, nyali-nyali seperti Pak Menteri ini memang cocok untuk menyelesaikan illegal mining ini. Karena dulu di Komisi 3, saya sebelumnya Komisi 3, Pak Menteri, saya juga sampaikan juga ke Kapolri waktu itu. Bisa nggak saya selesaikan di tingkat yang paling tinggi, Kapolri, Panglima, dengan Presiden? Karena yang membackup siapa? Prakteknya siapa? Kan kita tahu semua. Kalau tambang rakyat, oke, kita beri keringanan masalah tambang rakyat. Tapi kalau mereka sudah pakai alat berat, itu bukan tambang rakyat. Di daerah saya juga sampai polisi tembak polisi, Pak, urusan tambang ilegal, Pak. Bayangin aja, Pak, begitu seriusnya masalah tambang ilegal ini. Nah, jadi Gakum memang perlu Pak Menteri segera difungsikan. Kedua, tentu backup politik yang kuat dari Presiden. Nah, mungkin Pak Bambang bisa menyampaikan nanti kan langsung, yang punya jalur langsung ke Pak Prabowo. Karena tanpa backup politik dari yang paling atas, di bawah tetap bermain. Sementara kita saat ini sedang melakukan efisiensi, pengurangan besar-besaran. Tentu dengan kita menertibkan tambang ilegal, itu akan banyak pemasukan negara, Pak. Kemarin saya dengar yang masalah kebun kelapa sawit di kawasan hutan, itu bisa menaikkan pendapatan negara, bisa pendapatan negara sekitar 300 triliun. Jadi dia pendekatannya restoratif justice, jadi tidak dihukum, tapi dia bayar denda, sehingga negara mendapat pendapatan, saya dengar hampir 300 triliun. Apalagi illegal mining, Pak. Kebun kelapa sawit saja bisa sebesar itu. Kebun kelapa sawit ilegal di dalam kawasan hutan. Apalagi illegal mining, kalau betul-betul Bapak serius, Pak Menteri beserta jajarannya didukung backup politik yang kuat, itu jauh lebih besar, Pak, pendapatan kita dibandingkan denda kelapa sawit. Ini perlu saya sampaikan, Pak Menteri, karena sekarang kita kan sedang melakukan penghematan yang besar-besaran. Nah, ini salah satu peluang kita untuk mencari atau menambah pendapatan dari sektor energi, Pak. Jangan kalah kita dengan ini, Pak, dengan kehutanan. Walaupun sebelumnya lingkungan hidup dengan kehutanan satu kesatuan. Nah, jadi ini salah satu yang menjadi perhatian kami, Pak. Kemudian terkait yang disampaikan Pak Gunhar tadi, Pak Gunhar tadi masalah data, sebetulnya itu kemarin sudah clear Pak Gunhar, BPH Migas sudah siap menyerahkan semua data, yang sudah menyampaikan permohon maaf ya, ada Pak Dadan juga ya, salah mispersepsi tentang salah satu SK dari Pak Dadan. Yang kita pertanyakan fungsi dari BPH ini dalam fungsi pengawasan nyaris nggak ada, Pak Menteri. Dia kan sebetulnya berfungsi untuk mengawasi BBM subsidi. Ini kan kita bicara LPG kan gas subsidi, ada BBM subsidi. Sementara BPH Migas lah yang mengatur alokasi per SPBU. Saya tanya pertanyaan mendasar saja, kenapa SPBU ini diberi 9 juta liter per tahun, yang ini kenapa 2 juta liter per tahun? Nggak bisa jawab dia. Jadi di mana fungsi pengawasannya? Terus kenapa sudah seberapa banyak SPBU diberi sanksi? Karena banyak sekali SPBU itu yang menjual ilegal, malam-malam pakai jerigen, orang pakai mobil, dan itu kemungkinan dipergunakan bukan untuk masyarakat. Nah, ini fungsi pengawasan ini. Bahkan kuota itu menurut saya berlebih. Cuma kalau dimanfaatkan untuk ilegal nggak akan pernah cukup, Pak Menteri. Saya sarankan agar mereka ada yang namanya itu CCTV mereka itu, siapa yang mematikan CCTV, karena dia pada saat melakukan ilegal CCTV-nya dimatikan, saya sampaikan juga ke Pak Rifa, siapa PSBBU yang mematikan CCTV langsung disanksi. Karena transaksinya pasti pada saat dia mematikan CCTV.
BBM ilegal ini adalah salah satu yang menjadi perhatian kita karena negara harus melakukan efisiensi. Jangan sampai kepada orang yang tidak berhak yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Malah saya kecenderungannya kalau untuk BBM itu tidak usah ada lagi subsidi produk, Pak. Langsung aja subsidi langsung ke masyarakat. Karena memang apalagi sekarang, Pak, beda FAME dengan solar berapa ribu, Pak. Bapak kan saya dengar B50 itu 2026 ya. Nah, sekarang B40, ntar lagi 2026 B50. Harga FAME dengan